Pada kesempatan kali ini aku akan berbagi bahan diskusi mengenai tanda dan gejala penyakit hati kronis. Sebelumnya penyakit hati kronis itu banyak penyebabnya. Bisa karena infeksi, bisa karena non-infeksi. Kalau yang infeksi, seperti yang kita banyak tahu dan memang banyak di Indonesia, seperti kayak hepatitis B, hepatitis C, kelainan kelainan penyakit hati yang lain yang menyebabkan suatu tanda-tanda peradangan sehingga hati itu menjadi keadaan sirosis gitu. Jadi perjalanan klinisnya dari hati itu mengalami inflamasi terlebih dahulu, baru mengalami fibrosis atau pembentukan jaringan ikat, baru menuju ke sirosis. Kalau lama kelamaan juga bisa menimbulkan HCC, hepatocellular carcinoma, seperti itu. Nah, salah satu tanda penyakit hati kronis akan saya jelaskan. Nah, terus apakah ada salah satu penyakit hati kronis yang tidak disebabkan karena infeksi? Ternyata ada, dan banyak sekali penelitian akhir-akhir ini yang membuktikan bahwa dengan perubahan lifestyle seperti kayak sedentary lifestyle yang memungkinkan perlemakan hati itu meningkat, sehingga dan juga peningkatan resistensi insulin menyebabkan angka NAFLD non-steatotic steatohepatitis atau perlemakan hati yang menyebabkan NASH atau non steatohepatitis karena perlemakan hati itu sendiri. Itu juga bisa menyebabkan penyakit hati yang kronis. Nah, kita harus tahu utamanya dokter umum ya untuk mengetahui tanda dan gejala, khususnya karena kan kita mainnya kan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik harus lebih kuat dan lebih tajam gitu, dan kita harus mengenali tanda-tanda itu. Makanya di sini saya ingin berbagi sedikit dan juga menjadi bahan ajar saya juga untuk mengetahui uh, tanda penyakit hati kronis. Nah, tandanya disebut sebagai stigmata. Jadi stigmata itu merupakan tanda-tanda yang ada di tubuh seseorang yang mengalami chronic liver disease, seperti banyak sekali yang kita ketahui, contohnya hepatomegali. Tapi hepatomegali ini kurang spesifik. Ada juga yang kalau misal orangnya sirosis, kita temukan malah kecil gitu kan, malah batas liver span-nya itu malah melebar, dan memang uh, pembesaran hatinya tidak besar gitu kalau sudah sirosis. Kalau kita temukan udah hepatomegali, berarti ya memang besar, di bawah berapa jari di bawah arcus costalis, seperti itu. Selain itu ada juga splenomegali, yang tanda karena hati ini menjadi sirosis atau contracted sehingga terjadinya portal hypertension. Banyak sekali nanti tanda-tandanya, seperti timbulnya kaput medusa. Nanti akan saya jelaskan kenapa kaput medusa ini timbul, yaitu kaput medusa itu kayak pelebaran superficial, vena-vena superficial di daerah periumbilikal. Selain itu juga ada varises esophagus, sehingga nanti orangnya bisa muntah darah, hematemesis, seperti itu. Yang esophagus varises yang memang udah pecah gitu ya, atau ruptur. Terus karena kondisi-kondisi hipoalbumin, tekanan onkotik maupun tekanan osmotik juga tidak seimbang sehingga menyebabkan kondisi asites. Terus tanda-tanda yang lain seperti kalau ini kan kadang nggak semua orang temui gitu kan tanda-tanda ini. Kan ini kan udah lanjut gitu kan. Ada tanda-tanda yang lain yang mungkin kita bisa catat, seperti kayak white nails atau teres nail. Jadi lebih dari 30 proksimal bagian kayak bagian putih-putihnya itu lebih lebih banyak. Selain itu karena hipoksia yang kronis juga, karena kan ini perjalanan perjalanan penyakitnya kan kronis, bisa timbul clubbing finger. Ada juga leukonychia, yaitu
lanulanya atau bagian putih-putihnya itu seperti undermatch, nggak tersambung gitu. Selain itu, selain tanda-tanda di tangan ekstremitasnya, kita juga temukan beberapa eh, kondisi yang orangnya itu gampang berdarah, itu koagulopati, eh, apa terkena sedikit goresan, dia gampang berdarah dan sulit berhenti pendarahannya. Selain itu, tanda-tanda lain seperti kontraktur Dupuytren's nanti akan saya jelaskan. Terus tanda-tanda gerakan yang tidak terkontrol seperti astereotesis, liver flap, terus orangnya kalau udah jatuh dalam kondisi encephalopati karena hepatikum, juga orangnya akan turun kesadaran, kebingungan, gelisah, seperti itu. Terus ada palmar erythema, tanda-tanda kemerahan pada palmarnya. Terus ada spider nervi di kadang di sekujur tubuhnya juga kita bisa temukan. Kalau pada laki-laki bisa kita temukan juga ginikomastia pada kelenjar payudaranya. Jadi payudaranya bisa membesar seperti itu. Terus orangnya kalau pada laki-laki biasanya ada atrofi dari testis dan biasanya orangnya hipoglikemi, level hipoglikemianya rendah seperti itu. Nah, bagaimana untuk mekanismenya sehingga terjadi kondisi ini? Jadi ada tiga ya ini. Nah, ada tiga yang menyebabkan underlyingnya. Chronic liver disease atau utamanya sirosis bisa menyebabkan tadi hipertensi portal. Ada yang kedua ada penurunan fungsi liver atau liver insufficiency, dan imaging ini enggak ya, dalam artian di sini, dan mekanisme-mekanisme lain yang tidak diketahui penyebabnya. Yang lain dulu, yang lain seperti tadi clubbing finger, yang mana ini kan tanda dari suatu kondisi bahwa ada suatu chronic solid organ disease seperti kayak cirrhosis ini. Contracted, livernya mati, nekrosis ya, banyak yang fibrosis seperti itu, jaringan ikat, sel hepatositnya tidak berkembang dengan bagus sehingga perfusi jaringan juga suatu tanda tubuh menemukan tanda dengan clubbing finger ini. Perfusi organ di perifer juga kurang. Selain itu orangnya bisa gatal-gatal, pruritus, terus teres nail tadi, teres nail gambaran seperti ini, teres nail aslinya seperti ini. Nah, jadi white nail ya. Jadi gambaran putihnya lebih banyak. Terus ada Dupuytren kontraktur, biasanya pada orang-orang dengan alkoholik ya, alkoholik liver gitu, liver disease gitu. Biasanya akan timbul Dupuytren kontraktur seperti ini. Kontraktur atau suatu tidak bisa simetris gitu tangannya. Terus selain itu ada kondisi lain. Terus kondisi yang paling banyak kita mungkin temukan kalau udah stadium lanjut itu portal hypertension atau hipertensi portal, karena kenaikan tekanan darah di sirkulasi hepatis gitu. Karena apa? Karena kan artinya orang ini kan udah keras nih, livernya udah keras, udah mati atau bisa sirosis gitu ya, atau hepatoma, otomatis tekanannya akan tinggi kan gitu. Aliran tekanan tinggi otomatis sirkulasi vena porta akan terganggu, menuju ke spleen akan terganggu, menuju ke atau ke lien terganggu, menuju ke bawah ke usus juga akan terganggu, sehingga hal itu menyebabkan tekanan hidrostatik akan meningkat sehingga akan bocor gitu kan, akan bocor, cairannya akan eksudat dari plasma menuju ke rongga peritoneal sehingga orangnya akan asites. Kita akan lakukan pemeriksaan fisiknya, shifting dural positif, terus selain shifting dural ada juga pemeriksaan asites yang lain seperti kayak undulasi seperti itu. Terus tadi karena aliran backupnya ke
ke contralateral venous system karena aliran backwardnya tadi backup ke contralateral venous system tadi menyebabkan akan timbul kaput medusa. Jadi pembesaran seperti kayak ular, kepala ular ya seperti itulah, kepala putri ular gitu yang banyak ularnya gitu, kontralateral di vena-vena umbilicalis gitu. Nanti akan timbul seperti ini. Nah, kayak gini. Kita akan temui kaput medusa ya. Nah, seperti ini. Terus selain itu ada juga saat kita auskultasi ada sign atau tanda Creuvel here Bachmann sign. Jadi ini jarang sih, cuman basnya jarang kita temui. Ternyata ada nih. Kita bisa temukan tanda ini saat kita auskultasi di abdominal, di perutnya. Nanti akan kita temui suatu murmur di vena-vena kontralateral tadi. Gitu. Terus akibatnya tadi karena alirannya itu menuju ke contralateral venous system karena portal hipertensi tadi menyebabkan darahnya darah yang akan balik tadi menyebabkan kongesti di spleen, sehingga spleennya atau si limfanya atau si limfanya akan mengalami pembesaran, sehingga nanti saat kita lakukan pemeriksaan perkusi di rongga Traube dan juga Castle Point, jadi nanti akan dullness, akan redup gitu. Dan nanti kita akan lakukan palpasi juga di left upper quadrant, akan terjadi pembesaran kan, seperti kayak Schuffner berapa gitu, nanti dari sias menuju ke lewati umbilicalis gitu kan. Kalau di umbilicalis kan ada S4 itu kan gitu, nanti akan temukan splenomegaly ini. Oke, tadi sudah ada kaput medusa, ada splenomegaly, ada asites, ada tanda-tanda yang lain seperti clapping finger, pruritus, kontraktur, teres nail. Nah, kalau selain itu juga terjadi penurunan fungsi liver insufficiency. Banyak sekali tanda yang kita bisa temukan tadi. Sering kalau penyembuhan luka itu lambat atau sering berdarah juga. Selain itu spider nervi, telangiectasis ya, pelebaran pembuluh darah, terus ginecomastia, testicular atrophy, penurunan rambut pubis, malma erythema, hysterektasis maupun skleroterus atau jaundice. Mekanisme itu adalah suatu tanda-tanda penurunan fungsi liver. Nah, sekarang kenapa sih kok mudah berdarah? Karena kan liver, balik ke fisiologi, karena liver memproduksi suatu faktor-faktor koagulasi gitu kan, faktor-faktor pembekuan darah. Otomatis kalau livernya mengalami penurunan fungsi karena tadi penyebab-penyebab tadi, etiologi tadi, sehingga akan menurunkan faktor pembekuan darah, sehingga akan terjadi tabrak berdarah, koagulopati gitu. Terus selain itu penurunan removal estrogen karena disfungsi dari liver gitu. Jadi liver juga berfungsi untuk menekan estrogen gitu. Kalau livernya disfungsi atau terjadi masalah, estrogen di dalam darah akan tinggi. Maka yang terjadi adalah estrogen akan dilepaskan menuju ke otot-otot polos dan akan menyebabkan dilatasi arteriol, sehingga spider nervi tadi akan muncul, palmar erythema akan muncul, dan efek di organ reproduksi seperti tadi, ginecomastia pada laki-laki, atrofi testis, penurunan rambut pubis, seperti itu. Terus karena liver fungsi tadi yang menurun, otomatis ingat liver atau hati berfungsi untuk detoksifikasi racun seperti kayak amonia, NH3. Sehingga NH3 tidak bisa terdetoksifikasi, NH3 konsentrasinya tinggi di bloodstream atau di sirkulasi, bisa lari ke otak gitu kan, dibawa oleh plasma dan lain sebagainya, sehingga akan menyebabkan encephalopati tadi, koma,
pasiennya tidak sadar, gelisah, penurunan kesadaran lah intinya. Karena degenerasi dari sel-sel otak tadi, neurological function, atau menurunnya fungsi dari neurotransmitter juga yang ada di otak. Maka yang terjadi biasanya ada suatu gerakan-gerakan tambahan pada kita lakukan, misal pemeriksaan finger point, terus seperti itu, kayak tidak terkontrol gitu gerakannya, steriktasis ya. Terus karena fungsi liver juga terkait dengan konjugasi bilirubin, ingat produksi bilirubin diproduksi mulai dari vesika vilea menuju ke ada yang prehepatik, hepatik, dan poshepatikan. Nah, kalau terjadi penurunan fungsi, maka akan masalah konjugasi dari bilirubin itu. Yang terjadi adalah tersekresinya konjugasi bilirubin. Bilirubin kalau terkonjugasi, maka kalau di seluruh tubuh, disebarkan ke seluruh tubuh, maka akan terakumulasi di sklera maupun di skin, di kulit. Nah, akan tampak wajahnya kuning, iterus, terus skleranya juga iterik gitu. Nah, itu adalah berbagai mekanisme patogenesis dari chronic liver disease ini. Lebih seperti ini. Tadi spider nervi karena estrogen tadi ya. Estrogen yang tinggi di dalam darah, liver tidak mampu lagi, maka estrogen akan mendilatasi pembuluh darah di superficial seperti ini, arteriolnya. Terus karena konjugasi bilirubin yang dilepaskan tadi. Terus ini ada bau hepatikus karena amonianya, ginikomastia, keluar air susu dan pembesaran kelenjar mamai pada laki-laki, clubbing finger, terus white nails, palmar erythema karena estrogen juga. Kalau ini karena kronik perfusi yang turun gitu, hepatomegali, pembesaran hati yang besar, splenomegali, terus pruritus sering gatal-gatal, terus pemeriksaan shifting dullness, acid test, ini ya, besar pembekakan juga, pitting, terus kaput medusa juga akan timbul, testis atrofi karena estrogennya tinggi, urinnya juga akan coklat. Kita bisa cari, bisa lihat. Terus dempul E-nya atau BAB-nya dempul warna pucat gitu. Orangnya bisa bradikardi, terus suhunya bisa tinggi seperti itu tadi. Ini gambaran palmar erythema. Nah, ini untuk kesimpulannya. Tanda-tandanya tadi jaundice, koma, spider nervi, seperti itu. Kalau udah lanjut varises esophagus, nanti penanganannya bisa diligasi ya, dan diberikan propanolol untuk menghentikan pendarahannya. Terus ini juga ada bone marrow change, gampang osteoporosis juga ya. Terus orangnya bisa anemia, leukopenia, trombositopenia, turun-turun semua karena fungsi dari hati juga nggak berfungsi dengan bagus. Itu uncle edem, dua-dua bisa. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini yang ada didiskusikan, bisa lanjut komen, dan see you the next video.